Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video kali ini saya akan membahas tentang desensitisasi sistematik. Apa sih itu desensitisasi sistematik itu? Desensitisasi sistematik adalah sebuah prosedur di mana klien berulang kali mengingat, membayangkan kejadian yang membangkitkan kecemasan, dan setelah itu kita menggunakan teknik relaksasi untuk menekan kecemasan yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Nah, kunci dari teknik ini adalah memperkuat respon yang diinginkan, yaitu respon tenang, untuk memblokir respon yang tidak diinginkan atau respon takut tadi. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk mereka yang mengalami kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, atau fobia. Nah, dengan teknik ini digunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan atau ketakutan yang berlebihan tadi secara pelan-pelan sehingga kecemasannya bisa menjadi kecemasan yang normal. Nah, gimana sih cara melakukannya? Yang pertama, klien diajari dulu teknik relaksasi yang baik dan benar. Misalnya pernafasan dalam atau PMRT, atau membayangkan sesuatu yang ia sukai, makan kebab atau burger misalnya. Yang kedua, buat skala hierarki kecemasan. Klien harus dapat menemukan faktor apapun yang berkaitan dengan kecemasan atau ketakutannya. Jadi, klien harus dapat menemukan item-item apa saja yang dapat membangkitkan kecemasan atau ketakutannya. Yang ketiga, konselor harus dapat menyajikan stimuli tadi yang ia takuti sehingga membangkitkan kecemasannya, lalu tahan dan blokir dengan relaksasi. Lakukan itu terus-menerus hingga klien menemukan ketenangan atau titik kecemasan yang normal. Nah, di sesi konseling kali ini saya punya klien namanya Mbak Mila. Dia ini adalah korban bencana alam, yaitu korban tsunami. Dia sangat takut dengan pantai yang memiliki gelombang besar sehingga mengingatkannya pada peristiwa tersebut. Jadi dia sangat takut kalau melihat pantai. Nah, dia punya beberapa item atau faktor-faktor yang membangkitkan rasa takutnya. Yang pertama, dia takut jika mendengar orang-orang berteriakan. Orang-orang banyak berteriak, apalagi di pantai, itu dia bisa keinget kejadian tersebut. Dia takut. Yang kedua, dia takut jika melihat pantai yang pasang, airnya yang naik ke atas. Yang ketiga, dia takut jika melihat gelombang di pantai itu naik dan sampai nguber atau biasa kita sebut rob ya. Terus yang selanjutnya, dia takut jika melihat mayat banyak. Itu sangat menakutkan bagi dia karena mengingatkan kejadian pada saat tsunami tersebut. Karena banyak korban dan dia melihat dengan mata kepalanya, jadi itu sangat membuatnya takut. Nah, di sini saya memberikan kesempatan kepada Mbak Mila untuk memberi skala pada setiap item-item atau faktor tadi sehingga membangkitkan ketakutannya. Karena memang Mbak Mila setelah kejadian tsunami tersebut nggak suka pantai, dia takut kalau ke pantai, sangat takut sekali. Maka memang rumahnya Mbak Mila sekarang sudah pindah ya ke dataran tinggi karena dia sangat takut. Nah, di sini saya memberikan kesempatan kepada Mbak Mila untuk memberi skala di setiap itemnya. Yang pertama,
Di sesi konseling nanti saya akan memberikan perintah kepada Mbak Mila untuk memejamkan mata, lalu saya akan memberikan stimuli untuk membangkitkan kecemasannya, yaitu berupa bercerita dan menyuruh Mbak Mila untuk membayangkan kejadian tersebut, kejadian yang saya ceritakan. Lalu jika nanti Mbak Mila sudah tidak kuat lagi membayangkannya, saya perintahkan Mbak Mila untuk mengangkat tangannya. Di saat Mbak Mila mengangkat tangannya seperti ini, saya akan menahan beberapa detik untuk Mbak Mila merasakan kecemasannya. Lalu setelah itu saya perintahkan Mbak Mila untuk stop dan hapuskan bayangan tersebut. Lalu setelah itu saya memerintahkan Mbak Mila untuk melakukan pernafasan dalam. Oke, bisa kita mulai ya Mbak. Coba Mbak Mila pejamkan mata Mbak Mila, relax dulu, badannya dirileksin. Mbak Mila bisa sambil lendotan juga bisa. Oke, dengarkan cerita saya Mbak Mila. Pada saat kejadian tersebut, Mbak Mila sedang santai di kamar, sedang asik bermainan HP sambil makan jajan kebab misalnya. Mbak Mila sedang santai di kamar. Tiba-tiba Mbak Mila mendengar orang-orang berteriakan. Mbak Mila mendengar orang-orang berteriakan meminta tolong. Lalu Mbak Mila keluar kamar, melihat kaca rumah Mbak Mila sudah bergerak bergemetaran. Mbak Mila bingung. Mbak Mila lalu keluar dan melihat semua orang sudah berhamburan keluar dan berteriak-teriak meminta tolong. Mbak Mila benar-benar di situ bingung. Lalu Mbak Mila menghadap ke depan. Mbak Mila sudah melihat gelombang yang begitu besar di depan mata Mbak Mila. Mbak Mila benar-benar bingung, takut mau meminta tolong siapa. Oke. Tahan, rasakan ketegangannya, tahan. Oke, stop, hapuskan. Oke, hapuskan. Oke, relax, bisa buka mata, relax. Oke, relaxkan dulu badannya. Oke, sekarang kita bisa mulai pernafasan dalam ya Mbak Mila. Oke. Coba Mbak Mila bisa menyamankan badannya. Kita tarik nafas bareng yuk. 1, 2, 3, tarik nafas dari hidung. Dan keluarin dari mulut pelan-pelan. Oke. Coba sekarang Mbak Mila bayangkan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya seperti makan bersama keluarga di ruang tamu dan Mbak Mila merasa sangat senang.